Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, di sini kita akan berdiskusi tentang pemberdayaan sumber daya yang ada di sekolah. Seperti yang ibu-ibu lihat di layar, ada kata ekosistem. Ekosistem, kira-kira apa yang terbayang di pikiran ibu-ibu? Apa itu ekosistem? Silakan Bu Riri. Apa yang terbayang Bu Riri? Ekosistem itu? Ekosistem itu tadi yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan yang ada di sekitar. Iya, itu dia. Hubungan makhluk hidup timbal balik yang ada di sekolah kita. Dia terdiri dari dua unsur. Unsurnya tadi ada biotik dan abiotik. Itu dapat kita petakan kembali menjadi sumber daya yang bisa kita manfaatkan kelola di sekolah kita. Dia diambil menjadi 7 modal atau aset yang dapat kita kembangkan. Baik dia bio dan abio. Seperti itu ibu. Kira-kira tergambar nggak di hati pikiran ibu-ibu? Abio, makhluk hidup dan benda mati itu dapat kita manfaatkan di sekolah ini. Bagaimana Bu Eka? Bisa Bu, dari biotik dan abiotiknya kan? Kalau dari biotiknya kan otomatis sumber daya manusianya di situ sebagai guru-gurunya, kemudian lingkungannya. Kalau abiotik yang bisa dimanfaatkan adalah dari tanah yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu bisa kita manfaatkan. Iya. Seperti itu ya ibu-ibu, benar yang dibilang Bu Eka. Jadi ekosistem ini dapat dipetakan menjadi 7 modal utama yang dapat kita kembangkan di sekolah kita. Yang pertama tadi, kita akan memetakan aset. Ada bisa kata aset, ada bisa kata modal. Yang pertama itu manusia. Nah, ibu-ibu bisa lihat bahwasanya modal manusia berarti dia benda hidup, ya kan? Dia termasuk biotik, ya kan? Ya. Nah, biotiknya itu berarti kompetensi yang ada sama kita. Kita namanya manusia, guru. Kalau ibu-ibu ingat, kita upload berkas, dia minta apa saja? Iya, disitulah letak kompetensi manusia yang ada di sekolah. Kira-kira menurut ibu-ibu, manusia itu siapa aja yang ada di sekolah kita? Tenaga pendidik, ada peserta didiknya, Iya. komite sekolah, Iya. orang tua wali murid dan masyarakat. Iya. Oke. Jadi kita diharapkan dapat mengembangkan potensi kita tadi. Paham ibu? Nah, jadi kita tadi sudah memetakan tuh, ada sekitar, kalau saya membilangnya seluruh warga sekolah yang terdiri dari eksek dan lain-lainnya, kita pecahkan kompetensi apa yang ada di dirinya. Contoh, kepala sekolahnya berpengalaman lebih kurang 9 tahun. Udah mengikuti CGP, pernah lomba mengikuti juara. Jadi bakat kompetensi yang ada di ibu-ibu ini silahkan kembangkan. Kalau untuk saat sekarang silahkan ikutin CGP nanti di tahap 12 ataupun selesaikanlah modul PMF. Maka akan saya tulis kompetensi ibu-ibu sebatas apa yang ingin ibu-ibu kembangkan. Paham ibu-ibu? Nah, pengembangan diri manusianya. Begitu juga dengan pengembangan diri peserta didiknya. Pernah ikut lomba apa? Event apa? Bagaimana dengan komitenya? Bagaimana kegiatan parenting yang dilaksanakan oleh komite? Nah, paham ibu? Oke. Jadi di sini seperti yang kita lihat, pengawas sekolah yang kompetensi pengawas sekolah tadi pun
komisi pengawas di sekolah sekalipun. Jalan nggak itu tahu? Mengenai manusia tadi, modal manusia paham Ibu? Iya, itu aset utama kita. Makanya dia pilihannya di nomor 1 ya Ibu. Yang kedua, modal sosial. Coba Ibu-ibu perhatikan. Apa yang terpikir di ibu-ibu tentang modal sosial ini? Apakah kita sudah ada? Oke, silakan jawab Bu Lastri. Kita adanya di mana? Kita memetakan aset yang ada di di sekolah kita. Kita memiliki tata tertib belajar kelas itu, kemudian memiliki komunitas belajar sebagai wadah bagi guru, memiliki komunitas KKB, memiliki organisasi komite sekolah, kemudian memiliki apa ya, lembaga yang namanya infak yang untuk murid, untuk guru. Norma itu termasuk di bagian sosial. Kira-kira kita ada nggak norma Bulas? Biar kita petakan dia, masuklah dia. Ada itu. Ada ya, norma apa dia Bulas? Sopan santun. Oke, berarti sesuai dengan visi kita mengarahnya pembentukan akhlak dan penerapan kebersihan. Seperti itu ya Ibu. Oke, kira-kira apa yang dijelaskan Bu Lastri tadi, modal sosial kita, apakah ada yang mau kita petakan, kita masukkan lagi? Memiliki lembaga, infak, kita ada, ya kan? Semua kita ada, lain dari ini kira-kira, biar kita masukkan dia ke kayak kegiatan HI kita Bu, ada koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, itu masuk ke sosial atau gimana? Itu dia belum masuk ke sosial. Nanti dia masuk ke modal next berikutnya. Nanti sama-sama kita klasifikasikan. Nah, jadi ibu-ibu, kita udah udah kita petakan nih 2 aset. Yang pertama manusia. Kita harus siap membuat kompetensi diri kita seperti itu. Yang kedua sudah kita petakan seperti yang dibilang Bu Lastri. Yang ketiga kita masuk modal fisik. Sama-sama kita lihat ibu-ibu, ada 3 dia. Kira-kira apa lagi yang belum termasuk di sekolah kita ini, biar kita petakan ya sama-sama. Ada bangunan sekolah, ada toilet, musola. Musola kita nggak ada. Apalagi? KS benar. KS. Iya. Nah, ini kan sebenarnya namanya sama. Nah, habis kipas, pagar, semua udah masuk. Itulah dia modal fisik kita. Berarti dia biotik. Seperti itu Ibu? Iya. Abiotik. Abiotik. Nah, ya kan? Ya. Ada kira-kira lagi yang belum masuk? Coba bacakan. Ibu apa, Ibu Ria? Sekolah modal fisik sekolah kita itu seperti bangunan sekolah, taman bermain, lapangan olahraga, ruang guru, ruangan kepala sekolah, perpustakaan atau pojok baca, toilet, OKS atau pojok layanan kesehatan, pagar untuk keamanan sekolah, musola untuk memfasilitasi kegiatan keagamaan. Yang ketiganya fasilitas pendukungnya itu seperti jaringan listrik, internet, air, sistem drainase, laptop, proyektor, layar proyektor, speaker, mikrofon, kipas angin, dan AC atau AC. Oke. Berarti di modal fisik yang nomor 1 yang kita belum ada tapi itu sangat penting. Apa dia? Kesehatan. Ya kan? Nah, insya Allah bisa kita buat nanti, tapi memang nyata nggak ada. Oke, kita lanjut ke modal lingkungan. Ini kira-kira koneksi nggak ke yang akrik? Koneksi kan? Iya. Oke, sip. Nah, kita masuk ke modal lingkungan. Apa yang ada di sekolah kita? Modal lingkungan. Kita ada lahan
kosong. Kita ada lahan kosong ya Ibu? Ada. Berarti lahan kosong kita artinya tadi ini yang bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Saya rasa itu nggak ada. Taman dan area kreativitas. Taman aja berarti kita yang ada kan? Jadi nampak kita mana yang kita nggak ada. Dah, yang kedua menanam apa yang bisa dari yang saya buat di sini. Kita petakan lagi dia, lingkungan sekitar sekolah yang strategis itu termasuk modal lingkungan. Strategisnya tadi apa? Apa Bunda? Dekat dengan pasar, sekolah, iya, berkat itulah lingkungan tadilah cakupannya itu dapat kita menjadikan aset yang bisa kita kembangkan. Contoh nih, nyata kan kita punya perpustakaan kan? Nah, berarti kita ada tuh yang namanya masuk ya, ya kan? Kita sama-sama ibu, jadi nggak masuk dia. Nah, Tapi kalau nggak jauh dari sekolah kita, mesti kita masukkan nggak ibu? Tapi dia memang oke, kayaknya masuk nih. Kalau kita perpustakaan sekolah atau perpustakaan kampung, Perpustakaan kampung sama strategis lingkungan sekolah, asri, sejuk, itu masuk dia. Kita yang menciptakannya indah, kan dituntut juga itu kan. Waktu ketika kita itu kan Bu. Jadi berbatasan dengan perkebunan sawit yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran berwawasan lingkungan. Apa buktinya? Jadi kemarin saya bilang kita mau mengajak wali murid parenting membuat piring dari lidi. Selain itu bisa kita suruh orang buat sapu lidi rame-rame. Cara kita mengajak memanfaatkan lingkungan itu nanti yang kita buat dokumentasinya seperti itu. Yang penting kita petakan, tindak lanjutin ya Bu ya. Nah sekarang kita masuk ke modal finansial. Paham ini ibu-ibu? Finansial ya berarti berhubungan dengan kata manajemen keuangan. Ada dana apa aja yang Ibu ketahui di luar yang telah kita petakan lagi. Coba kita gali lagi. DP, dana rutin, ya kan? Mencukupi segala kebutuhan belajar. Ya. Iya, seperti itu ya, Ibu. Nah, kita masuk ke modal tadi Bu Santi tanya ke ya, masuk tadi udah terjawab ya, masuk ke modal mana dia itu Bu, gitu kan? Nah, memiliki kerjasama, modal politik, sepertinya agak anti gitu ya, modal politik gitu kan. Tapi kenyataannya itu memang menjadi aset kita. Modal politik apa yang ada? Artinya tadi kerjasama yang berhubungan dengan MOU. Bagaimana, Ibu Riri? Ready semua? Apa yang perlu kita tambah? Korwil? Korwil kan jelas pendidikan korwil. Iya, teken kurikulum. Oke. Jadi kita sama
modal politik kita. Seperti itulah yang berhubungan. Jadi modal politik tadi yang pernah saya kerjakan untuk membangun bangunan bawah itu ada dari anggota dewan maupun kepala desa, tapi kan nggak perlu dia 3 tahun. Dia perlunya 3 tahun ke belakang kalau begitu. Seperti itu. Tidak ada perjanjian dengan anggota dewan itu tidak ya Bu ya. Artinya dinas tadi bagaimana saya melobi, bagaimana saya bekerja sama dengan dinas, dengan pemerintah bibit tanaman. Sepertinya itu ya Bu Riri. Semalam udah pernah awak tanya ke UPTD pembibitan, pertanian. Belum kelar juga. Itulah kayaknya yang mau kita tindak lanjutin. Ya Ibu paham sampai situ modal politiknya? Politik iya, kerjasama. Berarti politik tadi bukan berhubungan dengan anggota dewan, kita ada MOU dengan anggota dewan, itu salah. Seperti itu ya Ibu. Nah, kita masuk sekarang banyak ya Ibu. Ini alhamdulillah sudah kita kerjakan, bisa dibacakan dari atas. Ibu apa? Ibu Santi? Memiliki kerjasama MOU dengan berbagai instansi yang antara lain 1. Dinas Pendidikan, Korwil, GPK, pengawas atau pengasah kurikulum. Oke, ada ya Ibu? Oke, masuk aset kita. 2. Puskesmas untuk pelayanan kesehatan, pemberian sosialisasi atau vaksinasi. Oke. Seperti obat cacing, vitamin A, periksa gigi secara rutin 6 bulan sekali. Seperti kemarin vaksin polio juga dilaksanakan. Yang keempat, bank sebagai penyalur dana dari pemerintah daerah. 5. Dinas Perhubungan untuk memberikan sosialisasi. 6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memberikan layanan kependudukan. Iya. 7. Pemerintah desa. 8. Perpustakaan daerah. 9. Museum daerah. 10. Wahana rekreasi. 11. Kebun binatang. 12. Universitas negeri dan swasta. Artinya modal tadi kan kalau kita berdagang tadi kan dasar kan Ibu, dasar kita untuk mengembangkan sekolah kita, bekerja sama dengan yang ada di lingkungan sekolah kita, maka dapat kita kembangkan lagi. Paham Ibu? Oke, sekarang kita masuk modal agama dan budaya. Yang ke-7, agama. Kayaknya lucu ya Ibu-ibu ya. Modal agama. Kenapa Bu? Ada apa dengan modal agama itu? Ternyata kegiatan ritual kita itu masuk. Itu dia. Yang agama Kristen. Nanti kita sama-sama saling mengingatkan Ibu. Ada 2 berarti kita kan. Sholat duha, sholat ini, budaya positif kita, 2 ya kan. Apa dia? Ahlak anak sama menjaga kebersihan. Lingkungan masyarakat yang agamais. Aset kita itu kalau sempatlah nggak agamais, apa yang terjadi? Kan seperti itu Ibu. Alhamdulillah modal agama dan budaya. Keberagaman suku budaya dan agama meningkatkan toleransi. Masuk dia di kegiatan kita hari Jumat. Nah, permainan daerah. Masuk ya Ibu. Dari ke-7 aset ini udah. Sekarang ibu-ibu kita sama-sama berlatih. Kalau kita mau maju jangan berpikirnya negatif. Yang dikatakan berpikir berbasis kekurangan, ya kan? Dia seperti ini. A, B, C, D. Ini yang harus kita buat. Berpikir berbasis ABCD. Aset, basic, community, development. Jadi kalau kita berpikir berbasis defisit, aset, approach. Nah, ini dia. Saya tunjukkan ibu-ibu video. Seharusnya ibu-ibu memiliki apabila kita mempunyai dilema, permasalahan, video mana yang harusnya kita pilih untuk memajukan, menumbuhkan, menjaga, mengembangkan aset yang ada di sekolah kita.
kita ini Ibu. Enak loh videonya Ibu-ibu, terbuka kali pikiran kita. Oh gitu loh. Oke, sama-sama kita tonton Ibu-ibu. Di sini kita akan memilih video mana yang akan kita gunakan sebagai dasar berpikir kita tadi. Ya Ibu. Alhamdulillah sama-sama kita maju Bu. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja mengundang Bapak Ibu di sini karena ada hal yang harus kita bicarakan. Mengingat sebentar lagi kita akan melaksanakan acara perpisahan sekolah. Tapi saya merasa pesimis kalau kita bisa melaksanakan acara tersebut. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian? Bu, kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara seadanya Bu, dengan barang-barang dan alat yang kita punya itu susah juga Bu. Minimal kita harus punya sound system, dan itu kita tidak punya. Terus kita harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasinya. Ya, kalau seperti itu kondisinya Bu, kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit, kita harus melaksanakan acara perpisahan. Iya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Lagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan acara perpisahan sekolah. Kecuali jika kita mendapatkan dana dari pusat atau ada dana bos yang bisa kita gunakan untuk acara perpisahan ini. Baik Bapak dan Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak murid kita? Iya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini Bu. Yang pertama itu untuk panggung, nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas Bu. Kita susun jadi panggung itu bisa Bu. Nah untuk aula, itu kalau Pak Puji bisa Bu, pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah Bu. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga Bu, untuk dekorasi sama hiasan bunga, kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa Bu. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan, itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan Bu, tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini.
Ibu, untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada? Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan tali rafia untuk rumbai-rumbainya, dan bisa kita susun juga bunga-bunga di situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kemudian kalau masih kita repot sih kita menggunakan karton dan anak-anak sendiri yang mewarnai. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali mendengar ide-ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Nah, dari video ini dia menggambarkan, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, silakan Ibu. Dari penjelasan saya tadi masuk dia ke contoh. Silakan Ibu. Ibu Eka dulu. Kalau dari kesimpulan dua video tadi, Bu, ini menurut saya berawal itu dari pemikiran kita. Dasarnya adalah pola pikir kita. Kalau di awal kita sudah pesimis, maka akan timbul itu pesimis-pesimis yang lainnya. Tetapi kalau kita sudah memulai itu sesuatu dengan yang optimis, maka akan muncul ide-ide lain yang akan mendukung bagaimana sesuatu yang ingin kita tuju itu bisa tercapai. Seperti itu ya Bu Eka. Ya. Jadi kira-kira yang dibahas Ibu-Ibu, yang dibahas di video ini, adakah kaitannya dengan Asep? Ada? Ya. Iya. Kira-kira kita kaitkan video ini dengan 7 aset. Seperti inilah kita bisa memberdayakan 7 modal yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Ya. Nah, baru masuk ke cara berpikir kita. Ya. Mau positifkah, mau negatifkah? Lihat, apa yang terjadi jika kita berpikir secara kekurangan? Silakan, Ibu apa? Ibu Ria. Apa yang terjadi jika di sekolah kita memandang suatu masalah ataupun dilema, kita berpikirnya bernegatif, kekurangan, gitu, pesimis. Kalau kita berpikir negatif atau pesimis, Bu, kita tidak akan maju-maju, Bu. Iya. Karena akan memundurkan bakat kita akan muncul. Karena kita udah dimundurkan duluan, Bu. Kita nggak pesimis. Kalau kita pesimis itu, walaupun kita nggak bisa, karena kita pesimis dan positif, kita akan berusaha. Iya, A+ untuk ibu-ibu, Ibu Eka dan Bu Ria, berarti udah paham. Sekarang saya kaitkan, udah? Saya kaitkan dia cara berpikirnya, berarti kita menggunakan yang positif. Oke? Berbasis dia kelebihan, berpikir positif, optimis, seperti itulah bahasanya Ibu. Apalagi kalau dia dibahasakan aset, basic, community. Community itu siapa? Kita inilah. Seperti itu ya Ibu. Development. Ya. Jadi intinya, bisa nggak, boleh nggak kita berpikir negatif untuk di dalam pengerjaan sesuatu? Jawab Ibu. Bagaimana? Tidak, ya kan? Apa yang harus kita pikirkan? Apakah kita mengikutkan video pertama atau video kedua? Kedua. Oke, simpulkan Bu Santi. Apa yang terjadi di video kedua? Pada video kedua ini, Bu, di sini di awal sudah berpikir positif, Bu. Dari ibu kepala sekolah sudah memancing anggota ibu gurunya semua untuk berpikir positif dan memberi aura positif di forum awal. Jadi di situ juga guru-guru semua memberikan hal positif dan potensi yang ada pada diri guru. Modal manusianya juga dikeluarkan dia, ide-idenya, ide briliannya, dan modal lingkungannya juga diberdayakan. Terus modal sosialnya juga, terus
aset modal yang ada di sekolah kita dan ada di lingkungan sekitar kita. Oke, saya kasih aplaus. Berarti alhamdulillah ibu-ibu sudah paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, siapa yang bisa merefleksikan apa yang sudah kita diskusikan ini? Bagaimana, Bu Latri? Siapa yang bisa, ibu-ibu? Coba, Bu apa dulu? Bu Riri? Coba Bu Ria. Jadi dari aset Refleksi ya. Kita bercermin. Setelah penjelasan ini apa yang akan kita lakukan? dari 7 aset tadi Bu, banyak yang dapat kita timbulkan dari yang 7 itu. Selain yang sudah kita kerjakan, ada juga ilmu baru yang bisa memacu kita. Seperti tadi budaya positif ya. Iya, Mengembangkan budaya pastinya. positif itu memang harus kita jalankan biar aset sekolah kita makin maju. Iya, berkembang seperti itu. Berkembang ya, Iya, iya. jadi dikembangkan. Ya, saya rasa alhamdulillah diskusi kita pemetaan aset yang ada di sekolah kita diklasifikasikan 7 modalnya tadi. Saya alhamdulillah ibu-ibu sudah mengerti dan saya berharap ke depannya kita lebih mengeksplor, membentuk dalam bentuk dokumentasi yang mengarah kepada anak dan wali murid, begitu juga dengan komite. Alhamdulillah, terima kasih ibu-ibu atas diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Wei?